Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Kimia Dasar 1. Kali ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, di ikatan kimia itu nanti kita belajar mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Nah, konsep dasar dari ikatan kimia itu tentunya nanti akan berbeda dengan konsep ikatan kimia yang telah kalian peroleh di SMA ya. Yang jelas di kimia dasar nanti lebih dalam lagi daripada yang kalian terima di SMA. Oke, konsep dasar dari ikatan kimia kita coba mengulas kembali ya. Mengulas kembali apa itu ikatan kimia dan juga jenis-jenisnya. Oke, di SMA semua sudah belajar materi ikatan kimia. Kalau kita golongkan ikatan kimia menjadi golongan yang berbeda, itu kan kita bisa membedakan ikatan kimia itu menjadi dua golongan ya, yaitu ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Jadi elektrovalen itu sama dengan ikatan ion, dan juga ikatan kovalen. Ada satu lagi yang namanya ikatan logam. Ini ya. Nah, oke. Untuk ikatan ion, ini kata kuncinya adalah transfer. Jadi transfer, apa yang ditransfer yaitu elektron tentunya. Kemudian kalau ikatan kovalen itu kata kuncinya adalah share atau pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi kedua ikatan ini, antara ikatan ion dan ikatan kovalen ini sangat beda gitu ya. Proses yang terjadi dari pembentukan senyawa masing-masingnya itu berbeda antara ikatan ion dan kovalen. Jadi sekali lagi, kalau ikatan ion itu yang terjadi adalah transfer, atau transfer itu bisa kita istilahkan sebagai serah terima elektron. Nah, kalau kovalen itu beda lagi, bukan serah terima elektron, melainkan pemakaian bersama pasangan elektron gitu ya. Nah, untuk ikatan ion ini ada beberapa konsep yang sudah kalian pelajari di SMA. Itu konsep yang pertama mengenai ikatan ion. Oke, tadi ya prosesnya adalah serah terima elektron. Kemudian ada lagi terjadi antara unsur logam dengan non logam. Ya, atau logam itu kan elektropositif. Jadi terjadi antara unsur yang elektropositif dengan non logam, berarti elektronegatif gitu ya. Sehingga logam nanti akan melepas elektron dan kemudian diterima oleh yang non logam atau yang kekurangan elektron kan gitu. Nah, ini beda dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu bukan serah terima, tetapi tadi pemakaian bersama pasangan elektron. Pemakaian, saya singkat ya, pasangan elektron secara bersama, kemudian terjadinya antara yang kurang dan kurang elektron, berarti non logam dan non logam atau sama-sama kekurangan elektron. Nah, kekurangan atau kelebihan elektron ini kan ditinjau dari aturan oktet ya. Semua juga sudah kenal bahwa suatu unsur itu cenderung untuk berikatan dengan unsur yang lain itu untuk memenuhi yang namanya aturan oktet. Mengapa elektron valensinya harus 8? Ini karena ternyata ya, ini disamakan dengan gas mulia, di mana gas mulia itu ternyata dia unsurnya stabil di alam gitu ya. Nah, stabilnya gas mulia itu ternyata karena elektron valensinya 8. Ya, sehingga menurut Lewis dia menyatakan bahwa unsur-unsur di alam ini itu cenderung untuk stabil menjadi seperti gas mulia atau menjadi elektron valensinya 8 gitu ya. Nah, kalau kita contohkan gitu ya, kita contohkan senyawa ion. Di sini saya contohkan NaCl yang paling gampang kita jumpai di kehidupan sehari-hari.
Jadi NaCl itu kalau kalian bayangkan, NaCl itu terdiri dari Na+ dan Cl- kan. NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl- kan gitu. Nah, Na itu kalau di alam itu kan wujudnya padat, solid, sementara Cl itu gas. Nah, Na itu kalau sendirian dia itu sifatnya reaktif sekali. Kemudian Cl kalau sendirian, gas Cl kalau sendirian itu sifatnya adalah sangat beracun. Nah, tetapi kemudian kalau NaCl ini bergabung, ternyata dia bisa menjadi senyawa yang tentu saja lebih stabil dibandingkan ketika Na sendirian dan Cl sendirian. Nah, senyawa NaCl ini justru bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itulah salah satu fenomena kebesaran Allah ya, kebesaran Tuhan. Ternyata Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang kalau dia sendiri-sendiri itu efeknya lebih ke negatif gitu ya, beracun, kemudian reaktif. Tetapi ketika mereka bersatu itu menghasilkan suatu senyawa yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Jadi itu sungguh ciptaan yang luar biasa sekali. Oke, kemudian ini tadi konsep dari ikatan ion ya. Nah, kalau ikatan kovalen nanti kita bahas di video yang selanjutnya, bukan di seri ini gitu ya. Jadi seri ini kita lebih ke ikatan ion. Nah, yang perlu kalian pahami bahwasannya senyawa ion itu bukan molekul ya. Ini penting sekali karena ada beberapa yang masih mengalami kesalahan konsep gitu ya, bahwa menyebut NaCl sebagai molekul NaCl. Nggak ada molekul NaCl itu nggak ada. Jadi senyawa ion atau senyawa ion itu bukan molekul ya. Kalau kovalen benar molekul. Jadi kalian sudah tahu belum ya bedanya antara molekul dengan yang bukan molekul. Jadi kalau senyawa ion itu gambarnya adalah seperti ini strukturnya. Jadi ini bukan molekul, melainkan ini adalah suatu yang kita sebut sebagai kristalin. Nanti kita akan belajar lebih dalam itu, cuma ini saya tekankan dulu di awal supaya nanti tidak mengalami kesalahan konsep ke belakang gitu ya. Oke, jadi ini merupakan kristalin. Struktur dari senyawa ion itu seperti ini, bukan molekul. Nah, kalau molekul itu bandingannya dengan ini ya. Kalau ini adalah air, jadi H2O. Molekul itu seperti ini. Jadi satu atom ini diikat oleh satu atom yang lain. Kemudian ini dia bisa berdiri sendiri. Jadi H2O ini bisa berdiri sendiri. Nah, kalau NaCl ini dia nggak begitu. Dia bukan molekul. Nah, ini strukturnya kan yang main ini tahu ya, Cl. Kemudian plus ini ada Na. Yang main ini Cl main gitu ya. Na-nya Na+. Nah, ini terus menerus main Cl main Na+, terus menerus seperti ini. Dan susunannya seperti ini ya. Jadi rapat gitu terus berurutan. Na+, Cl main, Na+, Cl main, Na+, Cl main kayak gitu. Menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai kristal. Ya, jadi nggak ada molekul NaCl itu nggak ada. Adanya kristal NaCl. Nah, NaCl ini, kristal NaCl ini tidak bisa kita isolasi untuk mendapatkan NaCl sendirian. Itu nggak bisa, gitu ya. Lain dengan molekul kovalen. Kalau molekul kovalen, senyawa kovalen bisa kita isolasi sendiri, H2O sendiri. Satu dalam satu kesatuan gitu bisa. Tapi kalau yang kristalin atau senyawa ion itu nggak bisa. Jadi sekali lagi ya, senyawa ion itu bukan molekul. Kalau senyawa kovalen, oke, molekul. Seperti itu ya, ini jangan sampai salah. Oke, kemudian kita ke bagian selanjutnya. Jadi kita nanti akan membahas dulu mengenai ikatan ion. Apa saja sih yang mau kita pelajari dari materi ikatan ion? Itu paling tidak kita nanti akan belajar 5 hal yang ini harus kalian kuasai sebelum nanti kalian ke mata kuliah yang lebih tinggi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menggunakan simbol Lewis
untuk menggambarkan terjadinya ikatan kovalen. Nah, ini juga masih banyak yang salah atau rancu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar mengenai siklus Born-Haber, di mana siklus Born-Haber ini adalah siklus yang menjelaskan mengenai pembentukan dari suatu senyawa ion. Jadi kita akan belajar proses-proses terbentuknya senyawa ion tuh bagaimana gitu, ditinjau dari segi energinya. Namanya adalah siklus Born-Haber. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar struktur dari senyawa ionik yang tadi di depan sudah saya petik sedikit penjelasannya mengenai kristalin tadi ya. Itu nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai energi Gizi. Jadi senyawa ion, pembentukan senyawa ion itu melibatkan energi yang namanya adalah energi Gizi. Dan ini belum kalian dapatkan di kurikulum di SMA. Jadi memang belum diajarkan di kurikulum SMA, tapi nanti kita perdalam lagi di kimia dasar apa itu energi Gizi, kemudian bagaimana energi Gizi itu kalau antara satu senyawa ion dengan senyawa yang lainnya itu bagaimana akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kelima, kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari senyawa ionik. Nah, paling nggak 5 hal ini yang akan kita pelajari bersama. Oke, kita ke pengertian senyawa ion dulu. Jadi, ini adalah gambar dari pembentukan NaCl ya. Jadi, ini adalah reaksi antara natrium dan klorin. Jadi, di dalam ini ada gas klorin, kemudian ada logam natrium yang dimasukkan ke dalam gas klorin ini ternyata menghasilkan reaksi yang seperti ini, bisa kalian lihat, dan ini reaksinya adalah eksoterm ya, eksotermik. Jadi pembentukan senyawa ion itu selalu eksoterm. Kenapa? Nanti kita pelajari di bagian selanjutnya ya. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi sifatnya gitu ya, senyawa ion dalam hal ini contohnya adalah NaCl dalam bentuk lelehan, itu dia bisa menghantarkan listrik ya. Jadi kenapa senyawa ion itu larutan ataupun lelehannya bisa menghantarkan listrik, nanti kita pelajari bersama gitu ya, sehingga kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu zat itu melalui kimia. Jadi kimia itu memang luar biasa, kita bisa belajar dari fenomena-fenomena yang bisa kita lihat gitu ya. Oke. Kemudian kita akan belajar untuk mencoba menuliskan kembali terjadinya ikatan ion pada, saya contohkan yang pertama adalah pada NaCl. Ini terjadinya seperti apa gitu ya. Jadi ini di SMA juga sudah sebenarnya. Jadi NaCl ini terdiri dari Na dan Cl. Ya, kan gini, Na itu kan nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Kemudian Cl itu 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk menjadi stabil itu elektron valensinya kan harus 8, gitu ya. Sehingga Na ini supaya elektron valensinya 8, dia jelas harus melepas satu elektron valensinya kan, ini dilepas ya. Nah, kalau satu ini dilepas, maka Na itu akan menjadi siapa? Na plus ya, karena melepas elektron dengan konfigurasi 2.8. Oke, kemudian kita lihat di Cl. Cl ini elektron valensinya 7. Nah, supaya jadi 8, apakah dia melepas 7 atau cenderung menerima 1? Yang jelas, untuk melepas 7 itu lebih susah daripada menerima 1. Kan gitu. Sehingga ini yang dilakukan Cl adalah dia menerima 1 elektron. Sehingga kalau dia menerima 1 elektron, maka jadinya adalah Cl- dengan konfigurasi 2, 8, 8. Nah, 1 elektron yang diterima oleh Cl tadi berasal dari Na ini. 1 elektron Na yang dilepas tadi. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, nah nanti ini akan kita
gambarkan struktur Lewisnya atau simbol Lewisnya di bagian penjelasan setelahnya. Oke, jadi ini kalau kita tuliskan Na plus kemudian plus Cl min jadinya adalah NaCl gitu ya. Oke, kemudian saya contohkan yang kedua adalah CaCl2. Nah, ini di SMA juga sudah ya menggambarkan ikatan ion seperti ini ya. Ca itu nomor atomnya 20 sehingga konfigurasinya 2882. Lalu Cl itu 17, konfigurasinya 287. Oke, kita perhatikan untuk Ca, ini elektron valensinya 2. Supaya oktet, supaya elektron valensinya 8, jelas ini melepas 2 ya. Jadi lepas 2 elektron. Kalau melepas 2 elektron, berarti Ca ini kan menjadi Ca2+. Ca2+ ini konfigurasinya 288. Kemudian apa yang terjadi dengan Cl? Cl ini kan 7 elektron valensinya. Supaya 8, supaya oktet berarti dia menerima 1 elektron. Kalau menerima 1 elektron, dia akan menjadi Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, kita lihat di sini Ca-nya itu 2+, sementara Cl-nya minus. Berarti kan ini muatannya belum sama. Yang diberikan 2, tetapi menerimanya cuma 1. Berarti kan ini harus sama. Nah, supaya sama ini Cl-nya ini dikali 2. Sehingga nanti 2 elektron yang lepas itu diterima oleh 2 atom Cl yang masing-masing menerima 1 elektron. Kan gitu. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ca2 plus 2 Cl min gitu ya, karena ini dikali 2 menjadi Ca Cl2 gitu ya. Jadi Cl-nya 2, Ca-nya 1. Oke, ini juga sudah dipelajari di SMA, jadi kita ulang kembali supaya nanti kita lebih mudah masuk ke bagian selanjutnya. Oke, kemudian kita ke simbol Lewis atau lambang Lewis. Jadi di sini ikatan kimia itu bisa kita gambarkan dengan mudah gitu ya menggunakan lambang Lewis atau simbol Lewis. Nah, simbol Lewis kita juga ulangi lagi nih di SMA juga sudah. Jadi simbol Lewis itu adalah simbol atau lambang di mana yang digambarkan itu adalah valensi atau elektron valensi dari suatu unsur yang digambarkan dengan titik ya. Nah, jadi Li ini kan Li ini contohnya ini ya. Li ini nomor atomnya 3, berarti kan 2.1. Jadi yang digambarkan simbol Lewisnya hanya elektron valensi, jadi hanya satu ini. Sehingga Li itu digambarkan dengan Li gini ya, elektronnya 1. Kemudian kalau kita tuliskan lagi contohnya Na 11 berarti 281, ini simbol Lewisnya ya Na kemudian 1 titik gitu ya, karena elektron valensinya 1. Oke, nah kemudian silahkan lihat di bagian sini. Jadi kalau golongan 2A contohnya Be itu kan elektron valensinya 2, berarti ya gambarnya seperti ini ya, titiknya ada 2. Kemudian kalau golongan 3A contohnya B itu elektron valensinya 3, berarti ya titiknya 3. Kalau golongan 4A contohnya C, berarti kan elektron valensinya 4, titiknya 4. N itu 5A, elektron valensinya 5, berarti titiknya 5. Kan gitu dan seterusnya. Kalian juga sudah tahu ini. Oke. Kemudian kita ke bagian ini ya. Menggunakan lambang atau simbol Lewis untuk menuliskan terjadinya ikatan ion. Ya. Jadi kalau di atas tadi kita sudah tuliskan ya bahwa NaCl itu terbentuknya dari, oke kita ulangi lagi nggak apa-apa supaya lebih jelas ya, kan seperti ini. Jadi ini tadi Na-nya adalah menjadi Na plus kan, menjadi Na
plus. Kemudian Cl-nya menjadi Cl minus. Ini nerima 1 elektron. Nah, kalau kita gambarkan dengan simbol Lewis ya, itu jadinya adalah seperti ini. Jadi Na itu kan elektron valensinya 1, berarti ya Na terus 1. Kemudian C ditambah dengan Cl, elektron valensinya berapa? 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Terus tadi Na kan jadi Na plus, alias Na ini melepas 1 elektron diterima oleh Cl, kan gitu tadi. Berarti ya ini 1 plus ini diserahkan ke Cl ini, sehingga Na-nya jadi tidak punya elektron ya, simbol Lewisnya. Oke, Na-nya jadi tidak punya elektron, menjadi Na plus, kemudian Cl-nya menjadi elektronnya jadi berapa? 8, karena ketambahan 1 dari Na. Seperti gini ya, atau ini juga boleh digambarkan Na plus kemudian Cl minus, seperti ini juga boleh ya. Nah, yang tidak boleh adalah kalian menuliskan Na terus gini, Cl gini. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh ya, ini salah. Kalau ada yang menulis seperti ini, saya salahkan. Mengapa salah? Karena ini artinya beda dengan gambar yang di atas, gitu ya. Kalau kalian menggambarkan seperti ini artinya ada 2 elektron yang dipakai Na dan dipakai Cl. Nah, ini nggak boleh kalau kalian gambar seperti ini. Jadi ini adalah gambar yang salah. Kalau ada yang menggambar seperti ini, berarti ya masih belum paham apa itu ikatan ion. Oke, ya bisa dipahami ya. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah tadi CaCl2. Ya, CaCl2 tadi apa harus diulangi lagi ya? Oke lah, diulangi enggak apa-apa ya. 2882, sehingga ini simbol Lewisnya adalah Ca, terus elektronnya atau dotnya 2. Cl itu 17, 287, sehingga simbol Lewisnya Cl itu 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Jadi simbol Lewis itu sebenarnya dot ya, tapi kan biasanya untuk mempermudah pemahaman elektronnya ini dari mana itu dibuat cross dan dot kayak gitu ya, enggak apa-apa, untuk mempermudah pemahaman aja. Oke, nah seperti ini. Kemudian tadi Cl-nya kan ada 2 ya, karena ada 2 tadi karena ini dia hanya menerima 1, sementara yang dilepas adalah 2 elektron, sehingga ini dikali 2 ya, menjadi 2 Cl min, kan gitu. Nah, 2 Cl min itu kalau digambarkan jadi yang ini. Oke deh, saya tuliskan lagi. Ca itu kan punya 2 elektron kan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan ada Cl-nya 2. Cl-nya 2 ya. Cl-nya 2. Oke, Cl-nya 2 seperti ini. Kemudian ini masing-masing elektron dari Cl, masing-masing elektron dari Ca ya. Satu diberikan ke Cl yang atas, satu diberikan ke Cl yang bawah. Jadi memang proses yang terjadi adalah serah terima elektron, sehingga ini menjadi Ca2 plus 2 kayak gitu. Cl ini elektronnya 8 min ya. Oke, nggak muat ini papannya. Oke, enggak apa-apa, seperti ini ya. Oke, atau gambarnya seperti yang di bawah ini sudah saya tuliskan seperti ini ya. Nah, kalian yang tidak boleh adalah menuliskan CaCl2 dengan Ca, kemudian ini Cl gitu ya. Karena ketika saya cek gitu ya, saya cek di kelas itu kemarin pada saat sebelum pandemi ya, itu saya cek di kelas, saya minta menggambarkan struktur Lewis dari senyawa ion. Saya contohkan misalkan CaCl2, itu gambarnya masih seperti ini ya, masih seperti ini. Nggak boleh kalau menggambar seperti ini salah, karena itu berbeda arti gitu ya. Jadi yang gambar seperti tadi salah ya, karena beda arti. Oke, maaf ini terhapus ini saya